Pernah kebayang nggak sih gimana caranya ngejelasin konsep agama yang berat ke anak-anak tanpa bikin mereka bosen atau malah bingung? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebongkar gimana serial animasi Nusa ngelakuin hal itu dengan super mulus. Kalau Anda pengen tahu rahasianya menyederhanakan ide-ide besar jadi pelajaran sehari-hari yang gampang banget dicerna, Anda ada di tempat yang pas. Oke, kita mulai dari sebuah kutipan yang benar-benar ngena banget dari serial ini. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Jika terlambat mengajarkan, bagai melukis di atas air. Coba deh bayangin, ngukir di atas batu itu kan emang susah ya. Butuh waktu, butuh kesabaran ekstra. Tapi hasilnya permanen, nggak akan hilang kena hujan atau panas. Beda banget sama ngelukis di atas air yang, langsung hilang gitu aja kan. Ini nih inti dari kenapa edukasi sejak dini itu krusial banget. Dan hari ini, kita bakal ngelihat gimana karakter di Nusa ngejalanin proses ngukir ini. Untuk ngebongkar gimana fondasi ini dibangun, ulasan kita bakal ngelewatin 3 tahapan nih. Pertama, kebiasaan praktis kayak puasa dan kesehatan gigi. Kedua, disiplin sehari-hari tentang sholat wajib. Dan yang terakhir, keyakinan inti alias rukun iman. Kita masuk ke bagian pertama ya, kebiasaan praktis tentang puasa pertama dan gigi sehat. Nah, ini bagian yang menurut saya lucu banget. Jadi, ceritanya Rara ini baru pertama kali nyoba puasa. Logika anak kecilnya jalan dong. Dia mikir, wah biar kuat sampai maghrib, pas sahur harus makan sebanyak-banyaknya nih. Terus lucunya lagi, dia nggak mau sikat gigi sebelum tidur. Alasannya, biar sisa makanan di gigi bisa jadi cadangan makanan pas puasa besoknya. Masuk akal sih buat anak kecil ya kan? Tapi disinilah Nusa sebagai kakak yang lebih dewasa ngelurusin logikanya Rara. Nusa ngejelasin kalau makan itu ya secukupnya aja, jangan sampai berlebihan. Dan sisa makanan di gigi itu sama sekali bukan cadangan makanan, tapi malah ngundang bakteri. Dari momen kocak tadi, Nusa langsung ngasih panduan bersihin gigi yang benar. Simple banget. Dia bilang sikat gigi itu harus sesudah makan dan sebelum tidur. Pakai pasta gigi berfluoride dan jangan lupa ke dokter gigi tiap 6 bulan. Yang bikin takjub di sini adalah serial ini berhasil banget ngegabungin praktek agama kayak ibadah puasa dengan kebiasaan kesehatan fisik sehari-hari. Jadi, pendidikan agamanya nggak kerasa kaku, tapi langsung nyambung sama kehidupan nyata dan perawatan diri. Lanjut ke bagian kedua, disiplin sehari-hari. Kita bakal fokus ke pentingnya sholat wajib. Buat Anda yang pernah ngebangunin anak kecil pas lagi pulus-pulusnya, pasti relate banget sama taktik kocaknya Nusa yang satu ini. Rara yang masih ngantuk berat ngeles bilang hari masih gelap lah, terus beralasan belum umur 7 tahun jadi belum wajib sholat. Terus Nusa ngide apa coba? Dia nyipratin air ke mukanya Rara. Otomatis Rara ngira atap rumahnya bocor atau dia lagi mimpi kehujanan. Pas Rara kaget dan bangun, Nusa dengan santainya bilang kalau itu cuma hujan buatan biar adiknya bangun buat sholat. Asli, ini cara yang usil tapi penuh kasih sayang ala kakak adik buat ngebangunin kedisiplinan. Nah, kejadian lucu tadi sebenarnya jadi jembatan buat pelajaran yang lebih serius dari Uma, ibu mereka. Uma ngejelasin dengan super lembut tapi tegas kenapa disiplin sholat itu nggak bisa ditawar. Sholat itu kewajiban, bukan cuma soal lagi rajin atau enggak. Uma ngasih pandangan jangka panjang yang keren banget. Kalau anak-anak udah biasa sholat dari kecil, insya Allah pas gede nanti mereka nggak akan gampang ninggalin waktu sholat. Ini dia nih praktek langsung dari konsep ngukir di atas batu yang kita bahas di awal tadi. Nggak cuma itu, Uma juga namain sedikit konsep teologis kayak sholat itu amal pertama yang bakal dihisap dan ibadah sunnah itu fungsinya buat nyempurnain ibadah wajib kita yang mungkin masih kurang. Dalam banget kan maknanya? Oke, kita sampai di bagian ketiga dan yang paling krusial, keyakinan inti tentang 6 rukun iman. Sekarang bayangin, gimana caranya ngajarin konsep seberat dan seabstrak rukun iman ke anak-anak? Jawabannya simpel, lewat lagu. Serial ini pinter banget manfaatin musik dan ritme sebagai jembatan keledai biar gampang nempel di otak anak. Lewat lagu ini, diajarin kalau ada 6 pilar utama yang wajib dijaga buat bisa ngeraih jannah atau surga. Dengan dibikin jadi lagu, konsep teologi yang tadinya rumit banget langsung berubah jadi sesuatu yang seru, gampang diingat dan otomatis terinternalisasi di pikiran penonton yang masih muda. Ini nih, 6 pilarnya yang persis ada di lirik lagunya. Mulai dari iman kepada Allah, sampai iman kepada qadha dan qadar, alias takdir ilahi. Ngenalin konsep-konsep spesifik dan fundamental ini sejak dini itu benar-benar representasi paling akurat dari kutipan di awal banget tadi. Ngajarin pilar-pilar ini waktu masih kecil itu literally kayak ngukir di atas batu yang keras. Pengetahuannya bakal nancep banget dan jadi landasan kokoh buat cara mereka ngebangun sisa hidup mereka pas udah dewasa nanti.
Jadi, sebagai penutup dari ulasan kita kali ini, saya pengen ngajak Anda sedikit merenung. Kita udah ngelihat gimana serial animasi simple tapi dalam kayak Nusa bisa ngajarin mulai dari sikat gigi, disiplin sholat subuh, sampai pilar teologi terbesar lewat cerita dan lagu. Nah, terinspirasi dari situ, coba deh tanyain ke diri sendiri, batu fondasi apa sih yang lagi Anda ukir sekarang? Entah itu buat diri sendiri, buat anak-anak, atau buat orang-orang di sekitar Anda. Kebiasaan dan keyakinan apa yang lagi Anda bangun supaya nggak gampang luntur layaknya lukisan di atas air. Pikirin deh. Sampai ketemu di eksplorasi seru kita berikutnya, tetap antusias dan teruslah belajar.